warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Alfian Nadiroh. Saya dari Prodi S1 Ilmu Gizi dari Stikes Widya Cipta Husada Malang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mikroskop dan bagian-bagian serta fungsinya. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh orang Belanda yang bernama Anthony Leeuwenhoek. Mikroskop berasal dari kata mikro yang artinya sangat kecil dan skop yang artinya alat untuk mengamati. Jadi, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati jasad renik atau benda-benda yang ukurannya sangat kecil. Benda atau objek yang akan diamati oleh mikroskop harus memiliki ukuran yang sangat kecil, tipis, dan dapat ditembus oleh cahaya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian mikroskop. Untuk bagian mikroskop terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bagian optik dan yang kedua yaitu bagian non-optik. Untuk bagian optik, contohnya seperti lensa okuler dan lensa objektif. Untuk bagian non-optik adalah semua bagian-bagian dari mikroskop kecuali lensa objektif dan lensa okuler seperti diafragma dan pegangan pada mikroskop. Untuk bagian-bagian dari mikroskop dapat kita lihat pada gambar di samping. Untuk bagian yang pertama yaitu ada lensa okuler atau yang paling atas sendiri. Lensa ini terletak dekat dengan mata si observer atau si pengamat. Lensa ini berfungsi untuk membentuk bayangan yang maya, tegak, dan diperbesar dari lensa objektif. Untuk bagian mikroskop yang kedua yaitu tabung mikroskop atau tubus. Bagian mikroskop ini memiliki bentuk tabung yang berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan antara lensa okuler dan lensa objektif. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu revolver. Dapat kita lihat di bawah tabung. Bagian ini berfungsi untuk mengatur perbesaran pada lensa objektif. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu adalah lensa objektif atau yang terletak di bawahnya revolver. Untuk lensa objektif ini terletak dekat dengan objek yang akan kita amati. Lensa objektif ini membentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan diperbesar. Pembesaran pada lensa objektif ini dapat dilakukan oleh revolver yang terdapat pada mikroskop. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu adalah meja kerja atau meja mikroskop. Bagian ini berfungsi untuk meletakkan objek yang akan kita amati. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu kondensor. Pada bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Pada kondensor ini bisa diputar dan juga dinaik turunkan. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu diafragma. Pada bagian ini berfungsi untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu ada makrometer atau pemutar kasar. Bagian ini dapat kita lihat di samping tabung. Untuk bagian ini berfungsi menaik turunkan tabung dengan cepat. Untuk bagian selanjutnya yaitu mikrometer atau pemutar halus. Pada bagian ini berfungsi untuk menaik turunkan tabung dengan lambat. Biasanya ukuran mikrometer ini lebih kecil dibandingkan dengan makrometer. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu adalah reflektor. Bagian ini berfungsi untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang akan diamati melalui lubang yang terdapat pada meja objek. Pada reflektor ini terdapat dua jenis cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Untuk cermin datar digunakan saat cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan untuk cermin cekung digunakan saat cahaya tidak terpenuhi atau kurang. Cermin cekung ini juga berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu sendi inklinasi. Pada bagian ini berfungsi untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu kaki mikroskop, berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Itulah beberapa bagian-bagian dari mikroskop dan fungsinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.